Saya akan membahas tentang kremasi. Bolehkah orang Kristen yang meninggal dunia dikremasi? Harus dikubur atau boleh dikremasi? Ini ada pro kontra yang cukup hebat sebetulnya. Banyak hamba Tuhan dan orang Kristen yang anti kremasi memberikan bermacam-macam argumentasi untuk menentang kremasi. Dan mereka kadang-kadang begitu ekstrim ya. Dulu saya pernah punya seorang jemaat yang ayahnya meninggal dunia dan seluruh keluarga memutuskan untuk dikremasi. Dan ayahnya yang meninggal itu waktu hidup punya seorang teman baik, sangat baik. Dan dia adalah seorang pendeta dari Pentakosta atau karismatik, pokoknya seperti itulah. Pada waktu dia tahu bahwa teman baiknya ini mati dan mau dikremasi, dia bahkan tidak mau melayat untuk datang sama sekali. Dan ini bukan terjadi pada masa pandemi ya. Hanya karena tahu akan dikremasi, dia tidak mau datang sama sekali padahal itu teman baik. Jadi begitu ekstrimnya anti kremasi itu. Nah memang biasanya ya, yang anti kremasi itu karismatik. Tetapi jelas ada orang-orang Protestan yang juga anti kremasi. Dan nanti akan saya tunjukkan. Saya sudah katakan bahwa orang-orang yang anti kremasi punya banyak sekali argumentasi. Dan saya kumpulkan semua di dalam video ini. Dan semua saya bahas. Dan saya berpendapat bahwa tidak satu pun argumentasi mereka yang bisa dipertahankan. Banyak yang konyol, bahkan bodohnya luar biasa. Sekarang saya berikan argumentasi-argumentasi ini beserta jawaban saya ya. Pertama, ini adalah mungkin argumentasi yang paling umum. Mereka anti kremasi karena kremasi itu kan dibakar. Mereka mengatakan bahwa api untuk membakar itu adalah simbol dari hukuman. Ini gampang sekali untuk dijawab, saudara ya. Memang api bisa simbol hukuman. Kalau misalnya neraka dikatakan pakai lautan api, dapur api dan sebagainya, maka api di situ simbol hukuman. Tapi saudara, api yang adalah simbol hukuman dalam Alkitab yang sama juga bisa merupakan simbol dari hal-hal yang lain yang bagus. Misalnya, simbol dari Roh Kudus. Kisah 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini ya, perhatikan, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini pencurahan Roh Kudus. Masing-masing itu terima Roh Kudus. Dan penggambarannya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jelas dari ayat ini kelihatan bahwa lidah-lidah seperti nyala api ini simbol dari Roh Kudus. Poin kedua, poin B. Api juga bisa merupakan simbol dari penyucian. Kita lihat dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, membaptis dengan Roh Kudus berarti memberikan Roh Kudus ya. Nah, tapi yang saya persoalkan adalah membaptiskan kamu dengan api. Nah, di sini memang ada penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa api di sini merupakan simbol penyucian. Jadi orang yang diberi Roh Kudus itu dibaptis dengan api berarti mereka itu disucikan. Ya, karena Roh Kudus itu menguduskan. Tapi ada pandangan yang lain memang yang mengatakan api di sini adalah simbol dari hukuman.
Kan poin yang ketiga saudara, api itu juga bisa merupakan simbol dari Alkitab atau firman Tuhan. Mari kita lihat Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi palu bisa menghancurkan bukit batu ya. Jadi hati yang keras, firman itu kayak palu, bisa menghancurkan hati yang keras. Juga digambarkan seperti api, mau seperti besi hatinya bisa mencair karena api ini. Jadi yang jelas di sini firman digambarkan seperti api. Dan juga seringkali api itu harus diartikan secara hurufiah dan bukan disimbolkan dalam arti apapun. Misalnya dalam Yohanes 21 ayat 9. Ini setelah kebangkitan Yesus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi para murid kembali dari danau pergi ke darat dan Yesus ada di darat. Yesus manggang ikan di atas api arang. Karena ini adalah suatu cerita sejarah, maka ini tidak boleh disimbolisir. Ada pernah khotbah yang menyimbolkan hal ini, tapi saya jelas tidak setuju sama sekali. Api di sini harus diartikan secara hurufiah. Dan dalam banyak hal Simpson membakar ladangnya orang Filistin dan macam-macam hal yang lain. Kalau itu cerita sejarah pokoknya. Api harus diartikan secara hurufiah, betul-betul api dan bukan simbol dari apapun. Nah sekarang saudara, kalau api bisa simbol dari hal-hal yang baik, banyak hal itu, Roh Kudus, firman Tuhan dan sebagainya, lalu api bisa hurufiah, mengapa dalam urusan kremasi harus dipilih api sebagai simbol hukuman? Alasannya apa? Saya tidak melihat alasan apapun. Karena itu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, betul-betul mayat dibakar. Menurut saya api harus diartikan hurufiah dalam hal itu. Kenapa dia disimbolkan sebagai hukuman? Itu konyolnya luar biasa. Kalau memang selalu api disimbolkan sebagai hukuman, mereka masak, nyalakan kompor, nyalakan api, itu hukuman, dosa jadinya. Ini konyol, bukan main memberikan argumentasi seperti ini, menunjukkan orang yang sama sekali tidak ngerti hermeneutik dan juga tidak melihat lebih jauh konsekuensi dari pandangan mereka. Kalau api selalu bisa dipilih simbol hukuman, ya mereka nyalakan kompor, mereka dosa. Kedinginan mereka nyalakan kayu-kayu untuk dibakar, untuk menghangatkan, itu dosa juga. Nah ini konyol saudara ya. Jadi hati-hati dengan tafsiran model seperti ini. Ini orang-orang yang tidak tahu, tidak pernah sekolah atau tidak pernah belajar atau bagaimana sehingga nafsir tidak karu-karuan. Ini poin yang pertama. Karena poin yang kedua saudara, mereka mengatakan bahwa dalam Alkitab cuma ada pembakaran mayat orang jahat, sedangkan orang saleh atau beriman semua dikubur. Saudara, andai kata benar cuma ada pembakaran mayat orang jahat, orang saleh semua dikubur, apakah dari sana bisa ditarik ajaran bahwa tidak boleh orang saleh atau beriman itu dibakar? Saya kok tidak yakin. Apalagi, ini sekarang jawaban saya. Poin A, itu omong kosong. Kalau dikatakan orang saleh atau beriman semua dikubur, dalam Alkitab jelas Yonatan anak Saul adalah orang beriman. Anak yang lain juga dibakar, tapi anak yang lain saya tidak tahu mereka beriman sungguh-sungguh atau tidak. Kalau Saulnya sendiri saya yakin dia bukan orang beriman. Tapi yang pasti Yonatan ini tidak ada penafsir manapun mengatakan Yonatan bukan orang beriman. Yonatan bukan cuma orang beriman, dia orang yang sangat saleh. Bersahabat mati-matian dengan Daud dan bahkan membela Daud terhadap ayahnya. Padahal dia putra mahkota sebetulnya ya. Kalau Daud disingkirkan, dia jadi raja. Nah, tapi Daud yang diurapi oleh Tuhan, Daud ini kan saingan. Dia tidak memusuhi Daud, dia bahkan membela Daud dan bersahabat baik dengan Daud, menunjukkan dia orang beriman dan saleh. Tapi mayatnya dibakar. Mari kita melihat ceritanya ya.
1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Nah, ini anak-anak yang lain saya tidak tahu mereka beriman atau tidak. Saya hanya menyoroti Yonatannya saja karena ini yang pasti beriman. Ayat 3, kemudian makin beratlah pertempuran bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel setelah melarikan diri dan bahwa Saul dan anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya berarti mencakup Yonatan ya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Ashtoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Shean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin pada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus malam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Kalau tadi kelihatannya yang ditakan Saul, tapi dari sini kelihatan anak-anaknya juga. Ya, Yonatan juga dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasa mereka 7 hari lamanya. Memang setelah dibakar dikubur, tapi pokoknya dibakar ya. Dan ini mencakup Yonatan yang adalah orang beriman. Mereka berkata semua orang beriman saleh itu tidak ada yang dibakar, semua dikubur. Kurang baca Alkitab, saudara. Mereka lupa ayat ini atau bagaimana? Mau mengatakan bahwa ini terpaksa soalnya mayatnya sudah rusak dan sebagainya. Tidak peduli rusak atau tidak rusak, saudara. Kalau pembakaran mayat itu betul-betul dosa, maka tidak bisa dibakar. Tidak peduli rusak, tidak peduli bagaimana, harus tetap langsung dikubur dan bukannya dibakar dulu. Sekarang poin B. Dalam Alkitab memang tidak ngomong hanya orang saleh atau orang beriman ya. Boleh dikatakan hampir semua orang dikubur. Karena sudah pada zaman itu hanya ada sedikit manusia. Dan tanah kuburan bisa didapat dengan mudah dan murah. Tapi sudah zaman berubah dengan makin banyaknya manusia yang sekarang sekitar 7,8 miliar. Dan itu membuat makin penuhnya dunia. Dan menyebabkan kuburan sukar didapat dan mahal. Khususnya di tempat-tempat yang penduduknya luar biasa padat. Dan saya percaya seperti Pulau Jawa ini termasuk. Ya, tapi mungkin Pulau Jawa padat di kota-kota, kalau desa-desa mungkin tidak. Tapi ada yang pernah mengatakan bahwa, ini sudah banyak tahun yang lalu ya, bahwa di Hong Kong, seseorang haruslah sangat kaya untuk bisa membeli kuburan. Luar biasa mahalnya tanah 2 kali 1 meter itu. Dan seluruh dunia menjurus pada keadaan seperti itu karena penduduk dunia makin lama makin banyak. Sehingga lambat laun tidak ada orang yang bisa membeli kuburan kecuali orang yang sangat kaya. Karena itu saudara, mengingat kitab suci tidak melarang kremasi,
Maka pilihan pada kremasi tentu merupakan pilihan yang bijaksana. Dan menurut saya tetap alkitabiah, tidak ada larangan apapun. Nanti saya akan gugurkan semua argumentasinya, menunjukkan tidak ada argumentasi apapun melarang kremasi. Lalu mengapa harus dikubur, saudara? Pertama, tanahnya mahal. Kedua, kuburan itu bisa nanti dirusak orang, ditinggali orang, para pengemis, orang Bambung tinggal di sana, buat rumah di sana dan macam-macam. Ini malah menjengkelkan dan merepotkan tiap waktu-waktu tertentu datang ke sana, kalaupun bukannya seperti orang-orang yang merayakan Cengbing ya. Kalaupun bukan untuk hal itu, tapi setidaknya kalau memang mau dikuburkan, kuburannya mesti dibersihkan, mesti dibiarkan nanti penuh rumput, tidak karu-karuan. Nah ini merepotkan. Untuk apa repot untuk hal yang tidak ada gunanya? Apakah itu menghormati orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati tidak di sana. Itu mayatnya saja, rohnya dia sudah atau surga atau neraka. Jadi saudara, hormat yang seperti itu sama sekali tidak ada gunanya sedikit pun ya. Datang ke kuburan, tabur bunga dan sebagainya. Sia-sia buang duit, beli bunga, buang waktu, buang tenaga. Tidak ada gunanya sama sekali. Karena saudara, saya pikir kremasi jauh lebih praktis, tidak merepotkan, jauh mengeluarkan uang lebih sedikit. Peti mati kalau untuk kremasi biasanya peti matinya itu lebih tipis ya. Dan karena itu lebih murah juga. Untuk dikubur biasanya peti mati yang lebih tebal. Apalagi kalau peti mati yang Cina itu harganya bisa ratusan juta kalau tidak miliar, saudara. Jadi saudara, apa gunanya? Uang sebanyak itu toh dikubur. Ini sangat konyol bagi saya. Jadi bagi saya orang yang memilih tetap ngotot kubur itu konyol. Apalagi kalau sudah mendengar seluruh video dan melihat argumentasinya tidak ada sama sekali. Tetap ngotot kubur itu merupakan suatu kebodohan bagi saya. Sama seperti baptisan ya. Baptisan selam saya tidak menentang, boleh kalau mau. Tapi baptisan percik itu bagi saya sah. Saya buat khotbah lain kali tentang hal itu. Kalau tulisan sudah ada banyak di Facebook. Bahwa saya bisa gugurkan semua argumentasi dari baptisan yang mengharuskan selam. Nah kalau dua-dua boleh, ya ambil yang lebih praktis toh. Untuk apa mesti ditenggelamkan, apalagi mesti di gerejanya nanti punya kolam renang. Ada yang pergi ke danau, ada pergi ke sungai, ada pergi ke laut, dan sebagainya untuk membaptis. Itu semua merepotkan secara tidak perlu. Kalau baptisan percik itu boleh, ya bodohlah memilih baptisan selam padahal percik saja bisa tanpa repot, tanpa apapun, dan itu tetap sah. Yang bilang tidak sah, coba buktikan kepada saya kepengen lihat. Nah sama dengan ini. Kremasi tidak salah, kubur tidak salah sebetulnya. Tapi kremasi lebih praktis, lebih murah, lebih tidak merepoti dan sebagainya. Kenapa tidak milih yang kremasi? Cari masalah, cari keluar duit banyak, cari repot dan sebagainya. Itu konyol dan bodoh. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa, ini argumentasi yang menentang ya. Mereka mengatakan bahwa kremasi itu menghancurkan tubuh. Sehingga tidak bisa dibangkitkan oleh Allah. Kalau saudara tidak bisa melihat bahwa kalimat ini konyol atau argumentasi ini konyol, ya saudara agak bodoh saya pikir. Kremasi menghancurkan tubuh. Itu sudah bodoh. Nanti saya tunjukkan bodohnya. Tapi lebih bodoh lagi sehingga tidak bisa dibangkitkan oleh Allah. Allah tidak mampu gitu. Ini jawaban saya saudara. Pertama, mengapa tadi saya katakan kremasi menghancurkan tubuh itu bodoh? Karena saudara, alternatifnya yaitu penguburan. Apa itu tidak menghancurkan tubuh atau mayat? Setidaknya dagingnya hancur. Dan kalau lama sekali, mungkin tulangnya juga hancur. Jadi mengatakan kremasi menghancurkan tubuh.
Padahal penguburan menghancurkan, setidaknya daging, pembuluh darah dan sebagainya, kulit itu hancur semua, matanya, lidahnya semua hancur. Tersisa tulangnya, tulang-tulang yang rawan mungkin hancur juga. Apa bedanya? Tidak terlalu beda. Sekarang poin B. Apalagi masih ada cara mati yang lain. Ada orang mati kena ledakan bom. Hancur kalau bomnya besar, saudara. Bom-bom zaman sekarang ya. Dalam perang. Ada yang beratnya 1 ton bahkan lebih. Lalu apalagi bom atom. Pada waktu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom itu di pusat ledakan temperaturnya jutaan derajat Celcius. Ini betul-betul sungguh-sungguh ya. Jutaan derajat di pusat ledakan. Jadi orang yang dekat dengan ledakan itu, saudara, ribuan derajat saja dia menguap, saudara. Ini jutaan derajat jadi apa? Belum lagi ledakannya itu memberikan tekanan yang luar biasa hebatnya. Sehingga bom atom Hiroshima Nagasaki yang tergolong kecil dibandingkan bom nuklir zaman sekarang, itu menghancur totalkan semua bangunan di dalam radius tidak tahu berapa ratus meter. Jadi orang yang mati kena bom atom bagaimana? Dibandingkan kremasi, menurut saya ini lebih hancur lagi. Lalu Tuhan tidak bisa bangkitkan. Lagi saudara, orang yang mati di laut itu banyak saudara. Saya beberapa waktu yang lalu menonton sebuah video, ya dokumenter gitu ya. Terjadi sungguh-sungguh. Jadi pada Perang Dunia Kedua, itu sudah dekat dengan kekalahan Jepang sebetulnya. Tapi ada sebuah kapal perang Amerika ditembak dengan torpedo oleh sebuah kapal selam Jepang. Dan mereka tenggelam dalam waktu singkat tanpa ada yang menolong. Dan di daerah situ ikan hiu banyak sekali sehingga akhirnya yang selamat itu cuma sepertiga kalau saya tidak salah dari sekitar 900-an orang. Entah sepertiga yang selamat atau sepertiga yang tidak selamat, saya lupa. Tapi pokoknya banyak sekali yang dimakan oleh ikan hiu. Orang mati di laut itu banyak, saudara. Pasti dimakan ikan. Pertama mumbul di atas bisa dimakan ikan, tenggelam dimakan ikan lagi yang bawah. Ikan kecil, ikan besar bisa makan. Juga orang dimakan buaya itu banyak. Dimakan ular. Dan buaya dan ular itu punya zat di dalam perutnya yang keasamannya begitu tinggi sehingga menghancurkan tulang, tanduk, kuku, semua hancur. Kalau tidak bayangkan ya, buaya itu telan kijang yang tanduknya 2 menyerongot keluar begitu ya. Dia telan separuh tubuh dengan kepala, telan blek. Tidak masalah saudara. Waktu dia beol berarti kan tidak ada. Tanduknya tidak ada. Hancur semua. Apalagi orang. Tanduk saja bisa hancur. Kepala, tulang, semua hancur. Ditelan ular sama. Dimakan binatang buas. Dimakan singa misalnya. Dimakan hyena. Tulang-tulangnya pun dimakan. Nah saudara, apakah orang-orang seperti ini juga tidak bisa dibangkitkan? Mari kita melihat Wahyu 20 ayat yang ke-13 ya. Wahyu 20 ayat 13 ini terletak dalam konteks pengadilan akhir zaman mulai ayat 11 ya. Saya tidak usah baca ayat 11-12-nya, saya hanya bacakan ayat 13-nya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Banyak loh orang mati di laut itu.
kapal tenggelam, kapal perang ditembak, hancur, tenggelam di laut. Dan macam-macam hal yang lain, orang terkena badai lalu mati di laut, banyak. Titanic mati di laut juga. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi saudara, tetap pasti mereka dibangkitkan juga, tidak bisa tidak. Tidak peduli mereka percaya atau tidak percaya, semua itu dibangkitkan. Tidak ada yang tidak. Kalau yang percaya dibangkitkan, lalu dengan tubuh kebangkitan masuk surga. Kalau yang tidak percaya dibangkitkan dengan tubuh, saya tidak tahu namanya tubuh apa, tapi pokoknya tubuhnya bangkit, saudara. Dan mereka masuk ke neraka. Jadi semua orang dibangkitkan, saudara. Mari kita coba cari ayatnya, Yohanes pasal 5 saya kira. Ini ya. Ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Karena pada saat itu semua mati dikubur, maka ya dikatakan di dalam kuburan. Tapi tadi ayat itu dalam Wahyu jelas, yang di laut pun diambil, saudara ya. Jadi jangan tekankan di sini, oh dalam kuburan tok yang akan dibangkitkan, itu omong kosong. Akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi baik yang percaya maupun yang tidak percaya semua akan dibangkitkan. Tapi satu akan masuk surga, yang satu akan masuk neraka. Tapi yang pasti dua-dua bangkit. Ya, jadi saudara, orang yang kena ledakan bom dan bagai hancur dan bagainya ini tetap jelas dibangkitkan. Dan ini berhubungan dengan poin yang ketiga, yang mengatakan bahwa orang yang dikremasi itu hancur sehingga Allah tidak bisa membangkitkan. Saya tidak ngerti bagaimana pengertian mereka tentang kemahakuasaan Allah ya. Allah itu maha kuasa tapi tidak bisa membangkitkan mayat yang hancur karena dikremasi. Kelihatan goblok apa enggak? Kalau saudara tidak menganggap itu kelihatan goblok, ya saudara yang goblok. Allah itu maha kuasa. Mau dikremasi, mau dibom atom, mau dimakan buaya sampai hancur bagaimanapun, tidak bisa dikenali sedikit pun, menguap. Tetap saudara, Allah itu maha kuasa dan bisa membangkitkan mayat itu. Dia maha kuasa, apa yang dia tidak bisa? Sekarang poin keempat, argumentasi keempat. Ini hanya diberikan oleh Insinyur Herlianto. Mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan. Dia tidak memastikan. Dia berkata ada kemungkinan. Saya berikan kutipan kata-katanya. Roh orang yang mati itu sudah mati loh ya. Yang masih belum meninggalkan tubuhnya. Ini sudah konyol. Mati tapi rohnya belum meninggalkan tubuhnya. Nah, ada kemungkinan karena rohnya itu belum meninggalkan tubuhnya, lalu dibakar, maka rohnya bisa menderita karena pembakaran itu. Dia katakan ada kemungkinan. Mari kita lihat kata-kata dia ya. Saudara, saya cukup, ya terlalu sering juga enggak, tapi pokoknya cukup beberapa kali lah ya baca buku dia tentang Toronto Blessing, tentang apa macam-macam, lalu tulisan-tulisan banyak saya baca. Dia tergolong orang yang anti karismatik saya kira, sehingga dalam banyak hal tulisannya yang anti karismatik itu ya cukup lumayan, sekalipun menurut saya menggalinya kurang dalam. Tapi dari semua tulisan dia yang pernah saya baca, yang tulisan tentang anti kremasi ini adalah tulisan yang paling bodoh, luar biasa bodohnya. Tidak bisa saya mengerti bagaimana orang model kayak Herlianto yang punya gelar MTH ini bisa punya teologi model seperti ini, bau tahyul dan bau kafirnya
kuatnya luar biasa. Saya akan tunjukkan ya. Ini kata-katanya. Pertama, jadi tulisan itu bukan buku ya, cuma lembaran kertas gitu ya. Beberapa halaman saja. Berjudul diskusi sekitar kremasi dalam kurung pembakaran jenazah. Nah ini dari halaman 2. Dia berkata demikian. Dalam pembakaran demikian, kita membuka, perhatikan, kemungkinan. Dia memastikan ya. Dia mengatakan kemungkinan. Ikut terbakarnya roh atau jiwa di samping tubuh. Roh atau jiwa bisa terbakar. Ya. Di samping tubuh. Sebab kita tidak tahu berapa lama roh atau jiwa manusia masih mempunyai keterkaitan dengan tubuh jasmani setelah seseorang dinyatakan meninggal secara klinis. Dan apa yang dirasakan oleh roh atau jiwa saat terbakar. Kalau tidak tahu mengapa ngomong? Dia berkata kita tidak tahu. Ya. Mengapa dia ngomong kalau tidak tahu? Kalau tidak tahu ya diam saja lah. Tidak tahu tidak usah ngomong. Kemungkinan tidak tahu. Tapi melarang kremasi. Lucu. Berapa lama roh jiwa manusia masih punya keterkaitan dengan tubuh jasmani? Bagi saya 0 detik. Begitu mati, roh atau jiwa pergi. Pisah dengan tubuh. Sekarang saya lanjutkan dengan kutipan kata-kata dia selanjutnya. Ini sekarang halaman 2 tetap ya. Memang bila manusia sekedar hanya makhluk darah dan daging saja, maka apakah jenazah itu dikubur atau dibakar? Tidak ada konsekuensinya apa-apa. Tetapi kita harus menyadari hakikat roh atau jiwa yang dalam proses kematian akan, dia katakan akan meninggalkan tubuh jasmani yang akan membusuk secara alamiah. Yang menjadi masalah adalah seberapa lama roh atau jiwa itu sudah melepaskan keterikatannya dengan tubuh yang telah mati. Pengalaman umum. Nah, pengalaman umum berarti dasar Alkitabnya tidak ada kan ya. Pengalaman umumnya tahu dari mana saudara? Pengalaman umum menunjukkan bahwa banyak kasus kematian orang yang dibunuh. Kematian orang yang dibunuh dalam kurung kematian tidak wajar. Dan dikubur di tempat tidak wajar. Berdampak roh kelaparan yang tidak kunjung terlepas dari jasadnya. Jadi katakanlah ini gentayangan begitu ya. Di dunia ini. Dan biasanya hal ini diatasi dengan melakukan penguburan kembali di tempat yang lebih layak. Saya percaya ini omongannya pendeta. Bagi saya ini omongan bau takhyul, bau kafir. Tidak pantas orang Kristen apalagi pendeta percaya omong kosong tolol seperti ini. Mati dibunuh, wajar tidak wajar, pokok mati ya mati. Tidak ada ceritanya mati tidak wajar lalu rohnya gentayangan. Lalu harus diatasi dengan lakukan penguburan kembali. Nah kalau matinya kena ledakan bom atom, penguburan kembalinya gimana? Berarti dia gentayangan selama-lamanya di Hiroshima dan Nagasaki. Ada ratusan ribu seperti itu. Karena tidak mungkin mengubur kembali. Musnah, menguap, tidak tahu di mana. Yang dimakan buaya, hancur lebur. Oh, tainya buayanya dikubur lagi begitu. Ini omongan apa loh? Pengalaman umum katanya dia. Saudara, hati-hati dengan orang yang bilang pengalaman. Itu bukan pengalaman. Itu tebakan omong kosong akhirnya. Lalu saudara, Insinyur Herlianto menambahkan bahwa dari kasus Lazarus yang dibangkitkan setelah mati 4 hari. Dan juga dari kasus Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Bisa disimpulkan, kata dia bisa disimpulkan. Bahwa roh Lazarus dan Yesus masih mempunyai keterkaitan dengan tubuhnya pada saat itu. Ini hermeneutiks apa ya? MTH bisa tafsir model seperti ini, hermeneutik apa ini? Kalau bisa dibangkitkan setelah hari ketiga atau setelah mati 4 hari,
maka disimpulkan rohnya masih punya keterkaitan dengan tubuhnya. Kalau tidak ada keterkaitan, tidak bisa dibangkitkan. Begitu? Ajaran dari mana? Saya berikan kutipan kata-katanya. Lazarus dikatakan oleh Yesus sebagai tidur, sama dengan mati. Tidur memang sama dengan mati di situ. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Dan ketika dibangkitkan, Yesus tidak memanggil roh Lazarus agar kembali lagi, tetapi memanggil Lazarus seutuhnya, roh plus tubuh, agar keluar dari kubur. Manggil Lazarus berarti roh atau tubuh. Dia manggil Lazarus keluar, ya memang nama Lazarus, maunya gimana? Kalau tidak mau seperti itu, mau manggil gimana? Argumentasi yang sangat tidak masuk akal. Karena mengatakan Lazarus keluar, berarti Lazarus seutuhnya, roh plus tubuh, dipanggil keluar dari kubur, berarti rohnya juga masih di kuburan itu. Nah ini dia mengatakan, rupanya dia menyadari bahwa argumentasinya itu tidak kuat sama sekali ya. Jadi dia mengatakan, jadi kemungkinan besar roh atau jiwa itu masih punya keterikatan dengan jenazah dalam waktu tertentu. Dan dalam waktu tertentu itu, pemulihan tubuh masih mungkin untuk kebangkitan kembali. Kalau kelewat dari waktu itu, nggak mungkin sudah. Ini lanjutan kata-kata dia. Proses pembakaran jenazah akan berdampak kemungkinan ikut terbakarnya roh atau jiwa yang mungkin, lagi-lagi mungkin ya, balik-balik mungkin masih punya keterikatan dengan tubuh jasmani itu. Kita jangan berspekulasi mengenai kemungkinan apa yang bisa terjadi dengan roh atau jiwa pada saat kita membakar tubuh jasmaninya dengan sengaja. Jadi kelihatannya kalau tidak sengaja tidak apa-apa ya. Ada kata dengan sengaja ini ya. Kalau dengan sengaja tetap ini kan bukan tindakan dari orang yang mati. Kenapa dia yang masih menanggung? Ini tindakan dari keluarganya ataupun orang-orang siapapun yang membakar. Kenapa yang dibakar yang menanggung bencananya yang dia katakan mungkin ini? Saya lanjutkan kata-kata dia, ada kemungkinan bahwa roh atau jiwa tidak langsung melepaskan keterikatannya dengan tubuh setelah seseorang dinyatakan mati, tetapi membutuhkan waktu beberapa hari. Bila demikian, pembakaran jenazah dapat berdampak serius terhadap roh atau jiwa yang masih punya keterikatan dengan tubuh. Kalau beberapa hari, kalau gitu ya kita tunggu 2 minggu baru dikremasi gimana? Tidak apa-apa. Saya kok yakin dia tetap setuju. Ya, jadi saudara, saya lanjutkan. Sekarang saya berikan jawaban saya. Pertama poin A saudara, dia mengatakan bahwa orang mati itu masih ada keterkaitan tubuh dengan jiwa atau rohnya. Padahal saudara, poin A ini ya, dari zaman dulu definisi dari kematian adalah terpisahnya tubuh dengan jiwa atau roh. Kepercayaan kafir atau takhyul bahwa jiwa atau roh seseorang masih belum meninggalkan tubuhnya pada saat dia mati jelas bertentangan dengan Alkitab. Jadi mengapa orang adakan kayak ya sembayangan atau persekutuan doa hari ketiga, ya, hari ke-7, lalu hari ke-40. Mereka punya kepercayaan yang saya tidak tahu persis, tapi hari ketiga itu rohnya tuh masih di dalam rumah, masih ya di eternity sekitar situ. Lalu hari ke-7 sudah naik lebih jauh lagi, hari ke-40 saya pergi. Tapi saudara, itu tidak punya dasar Alkitab sama sekali dan itu merupakan kepercayaan kafir atau takhyul. Kalau Alkitab, saya akan tunjukkan dasarnya nanti. Jelas memberikan definisi bahwa mati berarti tubuh terpisah dengan jiwa atau roh. Mari kita lihat ayat di bawah ini ya. Pertama, 1 Raja 17 ayat 21-22.
Ini Elia membangkitkan anak janda Sarfat yang mati ya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, perhatikan, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Bahwa pada saat bangkit nyawa anak itu pulang kembali ke tubuhnya, jelas menunjukkan bahwa pada saat mati terjadi perpisahan antara tubuh dan jiwa atau roh. Kalau tidak, ada apa dia doakan pulangkan dan lalu nyawanya betul-betul pulang? Tidak bisa tidak, ada perpisahan. Hal yang sama terjadi dalam Lukas 8 ayat 55. Ini Yesus yang membangkitkan. Saya lupa ini siapa, anak janda dari Nain atau apa ya. Maka kembalilah roh anak itu. Kembalilah, perhatikan ya. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Tadi dia mati. Lalu Yesus hidupkan kembali. Rohnya kembali lalu dia bangkit. Berarti mati itu pisah. Bangkit itu rohnya kembali bersatu. Memang itu definisinya saudara. Yesus waktu mati juga dia serahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, ya Bapak dalam tanganmu usahakan rohku. Waktu dia bangkit, roh dan tubuh yang tadi pisah itu bersatu kembali. Cuma dalam diri Yesus lalu terjadi perubahan ke tubuh kebangkitan. Tapi dalam diri orang-orang yang lain cuma itu yang terjadi. Waktu mati pisah, waktu bangkit dipersatukan kembali. Jadi saudara, itu definisi dari Alkitab tentang kematian. Mati itu tubuh dan jiwa atau roh itu pisah. Tidak bisa tidak. Jadi kalau dia tadi katakan belum pisah, ya belum mati. Sekarang saya berikan ayat yang lain. Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara, ayat 4 itu jelas menggambarkan kematian ya. Kata nyawa ini ya, dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Dan karena itu seharusnya diterjemahkan roh. Ya, apabila rohnya melayang, jadi jelas bahwa ayat 4 ini menggambarkan kematian sebagai perpisahan antara dua hal ini. Pertama adalah roh yang dikatakan melayang. Dalam terjemahan RSV, NIV, dan NASB, departs atau pergi. Dan hal yang kedua adalah tubuh yang dikatakan kembali ke tanah. Itu dikuburkan. Ya, kembali ke tanah. Ya, orang sana selalu dikubur, memang zaman kuno, memang begitu. Ya. Jadi saudara, coba kita akan lihat ayat ini. Mazmur 146 ayat 4 ya. Mazmur 146 ayat 4. Ya, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Nah, ini his breath goeth forth, ya. Ruah kata bahasa Ibraninya. Lalu he returned to his earth. In that very day his thoughts perish. Lalu dalam terjemahan RSV, when his breath departs, pergi. Ya. Kalau ini goeth forth, ini departs, NIV depart juga, ya. NASB depart juga. Ini di sini terjemahkan his spirit. Ini juga their spirit. Ini his breath. Saya kira salah ya, nafasnya jadinya. Jadi saudara, roh pergi, tubuhnya kembali ke tanah. Jelas ada perpisahan. Tidak bisa tidak. Dan itu memang definisi dari kematian dalam Alkitab. Mari kita lihat ayat yang ketiga.
yang menunjukkan hal itu. Pengkhotbah 12 ayat 5-7. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Sebetulnya penekanan pada ayat 7 ya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Yang biru ini sebetulnya sudah menunjukkan itu orang mati ya. Ada peratap-peratap dan sebagainya ya. Teks ini bicara orang mati ya. Dan ayat 7 ini mengatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali pada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, kata-kata yang saya berikan garis bawah warna biru itu jelas menunjuk pada kematian. Dan yang saya beri garis bawah dan warna merah menjelaskan bahwa kematian berarti roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini ya, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Berarti naik kan, pergi kepada Tuhan ya. Nah, tubuhnya kan tidak mungkin ikut. Kalau ikut kan ya diangkat ke surga kalau seperti itu. Tubuhnya tidak mungkin ikut, tubuhnya dikubur, mau diapakan, tidak mau tahu, tapi tetap di dunia. Tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan ini jelas menunjukkan bahwa pada saat kematian itu terjadi, roh itu terpisah dari tubuhnya. Mengomentari tentang ayat ini, seorang bernama Morgan berkata demikian. Saya langsung bacakan terjemahnya. Mereka dipersatukan untuk suatu waktu. Tetapi mereka tidak pernah merupakan satu hakikat. Jadi dua elemen ini ya, pertama tubuh dan kedua jiwa atau roh. Ini tidak pernah menjadi satu hakikat ya. Memang satu manusia, satu pribadi, tapi bukan satu hakikat. Ini hakikatnya sendiri-sendiri. Mereka adalah dua bagian yang berbeda dari satu orang. Secara kuat saling mempengaruhi satu sama lain. Memang sudah ya, fisik dan jiwa kita tuh saling mempengaruhi. Makanya kalau orang sakit rohaninya, fisiknya bisa ikut sakit dan sebagainya. Tetapi secara hakiki berbeda dalam hakikat dan asal usul mereka. Hakikatnya beda. Asal usulnya juga berbeda. Pada saat kematian mereka berpisah dan masing-masing pergi ke tempatnya masing-masing. Tubuh itu bercampur dengan debu keluarganya. Dan roh muncul di depan hakimnya dan memberikan penjelasan atau pertanggungjawaban tentang atau dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tubuh melalui pengaruhnya. Jadi pergi kepada Tuhan untuk dihakimi, itu rohnya. Tubuhnya nanti bercampur dengan debu keluarganya. Ya, jadi jelas ada perpisahan, itu kelihatan sekali dalam ayat ini maupun dalam komentar orang ini. Sekarang poin keempat, saudara, Markus 15 ayat yang ke-37. Ini Yesus pada waktu mati ya. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. King James menuliskan and gave up the ghost, dan menyerahkan, ya ghost ini tidak bahasa kuno ya, tidak harus diartikan hantu, diartikan roh ya, dan menyerahkan roh. Lalu RSV, NIV dan NASB and breathed his last, dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia mati. Nah, kata Yunani yang digunakan dalam Markus 15 ayat 37 ini sama dengan yang digunakan dalam Lukas 23 ayat 46. Tapi berbeda dengan yang kata Yunani yang digunakan dalam Matius 27 ayat 50 dan Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saya tidak usah tunjukkan untuk mempersingkat waktu ya. Dalam Markus 15:37 dan Lukas 23:46 digunakan kata Yunani ini, exepnosen. Dan kata Yunani yang persis sama sebetulnya juga digunakan dalam Markus 15 ayat 39. Tapi dalam Alkitab Indonesia terjemahnya jadi berbeda. Cuma sebetulnya kata Yunani sama dalam 3 ayat ini. Nah, kata exepnosen berasal dari kata dasar kata Yunani ekpneo. Saya ambil dari buku ini. Yang berarti bisa macam-macam arti, to breathe out, to expire, to die mati ya.
To expire bisa diartikan mati juga. Ini saya sudah tunjukkan kamusnya ya. Expire bisa diartikan to come to an end. Datang pada sampai pada suatu akhir. Kalau kata akhir, terminate, berhenti ya. Lalu to breathe one's last breath. Mengembuskan nafas terakhir seseorang. Lalu die, mati. Ini to exhale, mengeluarkan nafas, atau ini breathe out, itu juga menghembuskan nafas, ya, mengeluarkan nafas. Jadi saudara, to breathe out, menghembuskan nafas, maksudnya terakhir mestinya, to expire, to die, sebetulnya kurang lebih sama. Jadi ini yang bicarakan ini mati. Nah, sekarang mari kita membandingkannya dengan ayat-ayat paralelnya yang menggunakan kata Yunani yang berbeda. Pertama, poin A, Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, dalam Yunaninya, avekanto pneuma. Perhatikan kata pneuma, ya. Release the spirit, atau menyerahkan roh. Lalu kita lihat poin B, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, kata menyerahkan nyawanya dalam Yunaninya paradokanto pneuma. Deliver up the spirit. Menyerahkan roh. Nah, juga bandingkan ini dengan kata Yunani exepsuchen. Sukar sekali ngomongnya ya. Atau expsucho. Dalam poin di bawah nanti, ya, nanti pembahasan tentang kisah 55 ayat 5 dan 10, lalu kisah 12 ayat 23 nanti kita akan lihat, ya. Yang ini nanti saja kita perhatikan. Sekarang saudara, kalau itu menunjukkan bahwa kematian merupakan perpisahan tubuh dengan jiwa, maka yang ini menunjukkan bahwa kematian merupakan perpisahan tubuh dengan roh. Jadi yang exepsuchen atau expsucho itu menunjukkan perpisahan tubuh dengan jiwa. Psuche, ya. Jadi psikologi, ilmu kejiwaan itu psuche dalam Yunani itu jiwa. Jadi itu keluar, ya, jiwanya keluar, perpisahan tubuh dengan jiwa. Nah, yang tadi yang di atas ini perpisahan dengan roh, ya. Jadi saudara, jelas bahwa perpisahan dengan antara tubuh dengan jiwa atau tubuh dengan roh itu definisi dari kematian. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Lukas 23 ayat 43 dan 46, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tadi Herlianto bilang bisa beberapa hari ya. Yesus bilang hari ini juga saat mereka mati ya. Dia maupun Yesus, rohnya tentu, tubuhnya masih di kayu salib lalu dikuburkan dan sebagainya. Rohnya pergi bersama-sama dengan Yesus ke Firdaus. Itu surga. Jadi jelas terpisah. Yang satu di surga, yang satu di kubur. Bagaimana tidak terpisah? Dan itu hari ini, bagaimana Insinyur Herlianto mengatakan beberapa hari masih bisa ada keterikatan. Sekarang ayat 46, lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, kata nyawa ini seharusnya roh, kata Yunania pneuma. Jadi dia menyerahkan rohnya kepada Bapa, rohnya pergi ke surga. Tubuhnya tetap di kayu salib lalu dikuburkan. Terjelas ada perpisahan, tidak bisa tidak. Sekarang poin ke-6, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Sama seperti dalam Lukas 23 ayat 43-46, kata nyawa di sini seharusnya adalah roh. Jadi perpisahan antara tubuh dengan roh. Lalu poin ketujuh. Nah ini yang saya tadi katakan ya. Penceritaan tentang kematian Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul 5 ayat 5 dan 10. Juga kematian Herodes dalam Kisah Rasul 12 ayat 23. Saudara, Kisah Rasul 5 ayat 5 dan 10 sama ya. 2 kali terjadi kata-kata putuslah nyawanya. Dalam King James yang pertama gave up the ghost. Yang kedua yielded up the ghost. Sama artinya menyerahkan roh. Dalam RSV dan NIV dua ayat ini ya 5 maupun 10 diterjemahkan died atau mati. Dalam NASB breathed his, yang satunya breathed her karena yang satu Ananias, yang satunya Safira. Ya, breathed his, yang satunya her last, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nyanya bisa laki bisa perempuan. Sekarang mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 5 di dalam Bible Books ya. Kisah Rasul 5 ayat 5. Ya ini gave up the ghost. Lalu ini died ya kalau RSV. NIV died, kalau NASB breathed his last. Ya. Dan nanti akan saya tunjukkan kata Yunani yang dipakai itu adalah exepsuchen. Ya. Ex atau ek itu keluar dari dan sebagainya. Nah ini psuche laki-laki ya. Kata yang pakai exepsuchen, ya. Coba kita lihat ayatnya. Gave up the ghost ini psucho. Memang diberikan kata dasarnya ya. Kalau kita mau melihat dalam Yunaninya, maka di sini kelihatan exepsuchen. Ini huruf X ya. Jadi agak sukar bacanya exepsuchen. Kesannya tuh X lagi, X-E-N. Ya, lidah saya sukar untuk ngomong. Tapi saudara saya tunjukkan saja ayatnya di sini. Berasal dari kata dasar ekpsucho. Ya. Dan ini juga berlaku dalam Kisah 12 ayat yang ke-23. Oh tadi ayat 5 toh belum. Masih kita lihat ayat 10-nya lagi ya. Kalau yang tadi itu Ananiasnya yang laki, sekarang yang perempuan. Ya. Safira. Perempuan itu seketika rebah dan sebagainya ya. Nah ini putuslah nyawanya, ini yielded up the ghost. Ya. Dan kalau kita lihat laki-laki keluar ekpsucho. Ya. Nah NIV, RSV dan sebagainya saya kira tidak usah dilihat. Ya. Lalu kita sekarang lihat Kisah Rasul 12 ayat 23. Ini Herodes mati ya. Dan seketika juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini mengatakan mati ya. Gave up the ghost ini dalam King James. Ekpsucho. Ya, kalau dilihat di dalam Yunaninya. Exepsuchen lagi. Ya, jadi kata exepsuchen ini dalam perjanjian baru itu memang keluar cuma 3 kali ya dalam 3 ayat ini. Kisah 5 ayat 5 dan ayat 10, lalu Kisah 12 ayat 23. Dan kata itu berasal dari kata dasar ekpsucho. Nah kata ekpsucho pasti berasal dari 2 kata Yunani yaitu ek. Ek itu bisa from atau dari, bisa berarti out from atau keluar dari, away from atau jauh dari. Lalu plus psuche artinya soul atau jiwa. Berarti jiwanya keluar dari. Jadi kata Yunani ini menunjukkan bahwa mati merupakan perpisahan tubuh dengan jiwa.
Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ke-8. Jadi dasar Alkitabnya banyak loh saudara ya. Bahwa mati itu definisinya adalah perpisahan tubuh dengan jiwa atau roh. Kisah 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Stefanus menyerahkan rohnya kepada Yesus dan ini berarti rohnya pergi ke surga. Dia akan lihat Yesusnya berdiri di sebelah kanan Bapa. Waktu surganya terbuka dia melihat ya. Dan dia serahkan kepada Yesus. Jelas rohnya pergi ke surga. Tubuhnya tidak mungkin ikut. Kalau ikut berarti dia diangkat ke surga. Tubuhnya dikuburkan itu ada dalam Kisah Rasul 8 ayat 2. Coba kita lihat ya. Kisah Rasul 8 ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Jadi tubuhnya dikuburkan saudara. Tapi rohnya diserahkan kepada Yesus. Jelas pergi ke surga. Saya percaya bahwa orang mati itu rohnya langsung atau ke surga atau ke neraka. Tergantung dia percaya kepada Kristus atau tidak. Ya, tapi tubuhnya nanti menunggu hari kebangkitan atau akhir zaman. Yesus datang kedua kalinya baru tubuhnya dibangkitkan. Lalu baru dipersatukan dengan tubuhnya. Kalau tadi sudah rohnya masuk surga maka dipersatukan dan tetap masuk surga. Kalau sudah masuk neraka dipersatukan dan tetap masuk neraka. Ya, sekarang kita melihat poin ke-9, 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Terjemahan LAI ya. Kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dalam terjemahan King James, to be absent from the body and to be present with the Lord. Absen dari tubuh dan hadir dengan Tuhan. Yang absen dari tubuh itu apanya? Ya pasti roh atau jiwanya absen dari tubuh. Yang hadir dengan Tuhan itu apanya? Ya pasti roh atau jiwanya. Jadi jelas ini menunjukkan perpisahan tubuh dengan roh atau jiwa. Karena roh atau jiwanya absen dari tubuh tapi hadir dengan Tuhan. RSV, be away from the body and at home with the Lord. Jauh dari tubuh dan di rumah dengan Tuhan. Sama saja, kurang lebih. NIV, to be away from the body and at home with the Lord. Jauh dari tubuh dan di rumah dengan Tuhan. NASB, to be absent from the body and to be at home with the Lord. Absen dari tubuh dan ada di rumah dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata-kata ekdemesai, ektu somatos, kai, endemesai, pros, ton, kurion. Perhatikan kontras antara yang warna biru dan warna merah ya. Yang biru ekdemesai artinya to go away from home. Pergi dari rumah. Lalu yang warna merah endemesai artinya to come home. Pulang ke rumah. Jadi saudara, kematian digambarkan pergi dari rumah. Ini yang warna biru. Menjauhi tubuh. Dan pulang ke rumah kepada Tuhan. Jadi sudah jelas roh atau jiwanya itu pisah dengan tubuh. Tidak bisa tidak. Sekarang kita melihat poin ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, perhatikan kata-kata yang saya garis bawah ini ya. Diterjemahkan secara berbeda oleh kitab suci bahasa Inggris. Ini terjemahan kita dalam hidupnya ini. King James, in his body. Dalam tubuhnya. RSV, NIV, dan NASB, in the body. Dalam tubuh. Atau dalam tubuh itu. Dalam bahasa Yunani memang digunakan kata soma yang artinya tubuh. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi in his body. Ya.
Ini dalam hidupnya ini. And his badinya soma. Ya. Jadi saudara, yang dimaksudkan oleh Paulus jelas adalah bahwa apa yang dihakimi nanti hanyalah apa yang dilakukan seseorang pada saat dia itu masih hidup. Paulus menggambarkan keadaan masih hidup itu dengan kata-kata di dalam tubuh. Ya, perhatikan kita ulang ayat ini ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Takhta pengadilan ya. Dihakimi ya. Nah, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Apa tuh Pak atau Jawa? Tapi dalam hidupnya. Nah, Inggris menggunakan dalam tubuhnya. Jadi selama roh atau jiwa itu di dalam tubuh, apapun yang dilakukan manusia itu akan dihakimi nanti. Tapi kalau sudah pisah, tidak. Jadi makanya saudara ya, penginjilan orang mati itu konyol ya. Ada yang percaya bahwa setelah kita mati, yang belum percaya itu diinjili lagi oleh Kristus di tempat penantian atau dimanapun. Kalau dia percaya, dia tetap masuk surga. Itu dilakukan roh, itu di luar tubuhnya. Rohnya sudah pisah dengan tubuhnya. Berarti bukan dalam hidupnya ini, dia sudah mati. Seandainya pun ada penginjilan dan seandainya pun dia percaya Kristus pada saat itu tidak diperhitungkan pada pengadilan akhir zaman berdasarkan ayat ini. Karena yang dihakimi hanya apa yang dilakukan oleh orang itu pada waktu dia masih hidup, pada waktu rohnya itu masih ada di dalam tubuhnya. Nah, tapi sekarang saudara, penekanan saya, keadaan masih hidup itu digambarkan oleh Paulus dengan kata-kata dalam tubuh. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa pada saat mati, roh atau jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya atau terpisah dari tubuhnya. Argumentasi yang ke-11, Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Lagi-lagi saudara, ayat ini menggunakan perbandingan ya. Kalau orang bilang punya iman tapi perbuatan baik atau pengudusan sama sekali tidak ada, itu sama sekali tubuh tanpa roh, dan tubuh tanpa roh itu mati. Jadi mati itu tubuh tanpa roh. Karena itu pada saat kematian jelas roh itu pasti meninggalkan tubuh. Kalau enggak, Yakobus enggak bisa mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Lalu sekarang poin yang ke-12, 2 Petrus 1 ayat 14. Jadi aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menanggalkan kemah tubuhku ini. Dalam ayat ini Petrus menggambarkan kematian dengan kata-kata itu ya. Menanggalkan kemah tubuhku. Tubuhnya digambarkan sebagai kemah. Nah, kemahnya ditanggalkan. Jadi jelas itu menunjukkan perpisahan antara tubuh dengan jiwa atau roh. Lalu argumentasi ke-13, kematian itu berulang kali digambarkan sebagai pergi atau kepergian. Poin A, Filipi 1:23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jelas maksudnya mati ya, pergi ini mati. Kalau tidak mati tidak bisa diam bersama-sama Kristus. Ya, itu memang jauh lebih baik. Ya, jadi mati di sini gambarkan pergi. Yang poin B, Lukas 9:31, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara. Jadi ini Musa dan Elia yang di atas puncak gunung bersama Yesus dalam kemuliaan itu ya. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya, kepergian Yesus. Kematiannya maksudnya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi saudara, kematian Kristus digambarkan sebagai kepergian. Lalu poin C, 2 Petrus 1:15-16. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan
dan sebagainya. Saya kira tidak usah saya teruskan. Kepergianku di sini jelas menunjukkan kematianku. Jadi dalam 3 teks di atas ini ABC ya. Kematian digambarkan sebagai pergi atau kepergian. Dan tentunya yang pergi adalah jiwa atau rohnya, tidak mungkin tubuhnya. Karena itu lagi-lagi ini menunjuk pada perpisahan tubuh dengan jiwa atau roh. Terus saya berikan catatannya, saya termasuk menganut dikotomi, bukan trikotomi. Kalau trikotomi percaya manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya dikotomi, manusia itu cuma 2 bagian, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Ini ya, tubuh dan jiwa garis miring roh, jiwa atau roh. Saya sebetulnya tidak membedakan jiwa dan roh. Dalam Alkitab memang 2 istilah, tapi itu sebetulnya sama. Mungkin saya suatu kali akan mengkhotbahkan itu. Dikotomi versus trikotomi, argumentasinya pro kontranya banyak, tapi saya yakin semua argumentasi trikotomi bisa dianjurkan. Saudara, kita masuk dalam poin B ya. Saya tidak melihat bukti apapun dari kasus Lazarus dan Yesus tentang masih terkaitnya roh atau jiwa mereka dengan tubuh. Kalau masih terkait, semua tadi definisi kematian, pisahnya tubuh dan jiwa, tubuh dan roh, salah semua ayatnya. Tidak bisa saudara ya. Hanya karena mereka masih bisa dibangkitkan, maka disimpulkan bahwa roh atau jiwa mereka masih mempunyai keterkaitan dengan tubuh mereka. Nah sekarang coba, bagaimana dengan orang yang sudah lama mati tapi masih bisa dibangkitkan? Kita melihat dalam Matius 27, 51-53. Ini waktu Yesus mati ya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan perhatikan ini ya, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini waktu Yesus mati. Mungkin mereka di sini terus, tapi ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya tidak bisa bayangkan orang-orangnya bagaimana melihat orang mati yang sudah lama mati. Ini orang-orang Kudus zaman PL tidak tahu siapa. Tidak semua. Tidak tahu cuma berapa orang saya tidak tahu. Tapi cukup banyak ini dan sudah cukup lama mereka mati. Bisa bangkit. Kalau Tuhan mau tidak ada yang tidak bisa. Jadi saudara, ini sudah lama mati. Katanya, kalau beberapa hari masih ada keterkaitan roh dengan tubuhnya, jadi masih bisa dibangkitkan. Tapi ini ternyata sudah lama mati bisa dibangkitkan. Ya, ini jelas bukan orang yang baru mati, tapi bisa bangkit. Jadi apakah roh atau jiwa mereka juga masih punya keterkaitan dengan tubuh mereka? Nah, kelihatannya Injilnya Herlianto mengatakan iya. Karena dia berkata sebagai berikut. Dalam konteks Golgota disebutkan bahwa roh orang kudus bisa cukup lama berada di kuburan sampai saat penyaliban. Ini dalam ya saya katakan sebagai paper ya, yang sama ya, halaman 2. Kalau begitu, berapa lama roh atau jiwa bisa punya keterkaitan dengan tubuh? Bertahun-tahun? Ini betul-betul gila. Sekarang poin C, saudara. Saya betul-betul tidak habis pikir. Saya tidak bisa percaya rasanya gitu ya. Bahwa orang seperti Insinyur Herlianto percaya adanya roh yang gentayangan. Karena kematian yang tidak wajar. Dan bahkan rasanya membenarkan praktek penguburan kembali di tempat yang tidak layak. Dalam kasus seperti itu. Saudara, bagi saya kematian wajar atau tidak. Roh atau jiwa itu langsung meninggalkan tubuh. Kalau bisa ada roh yang gentayangan. Itu adalah setan yang menyamar. Bukan roh atau jiwa dari orang yang mati tidak wajar tersebut. Saya kira dia terlalu banyak nonton film barangkali ya.
Nggak tahu lihat film Ghost atau gimana, yang laki itu kan mati nggak wajar, mati dibunuh. Jadi gentayangan terus sampai masalahnya dibereskan, penjahatnya dibunuh, maka dia naik ke surga. Ini film, saudara. Terlalu banyak nonton film atau bagaimana, saudara? Saya tidak percaya ada roh gentayangan, saudara ya. Jadi kalau ada roh gentayangan, misalnya saudara punya keluarga yang mati, lalu tahu-tahu datangi saudara dalam mimpi atau betul-betul bicara, ada suara atau penampakan melihat, saudara, itu pasti bukan roh dari orang mati itu. Itu setan yang menyamar, sama seperti pada waktu Saul memanggil roh Samuel melalui seorang dukun. Yang datang itu tidak mungkin adalah roh Samuel. Konyol sekali orang yang sudah di sorga bisa diganggu oleh dukun. Itu pasti setan yang menyamar. Bukan roh atau jiwa dari orang yang mati tidak wajar tersebut. Yang mati itu, saudara, atau sorga atau neraka, tidak bisa lain. Jadi kalau terjadi ada kelihatannya seperti roh gentayangan, penampakan atau suara, yang harus dilakukan adalah menengking setan. Bukan melakukan penguburan kembali di tempat yang tidak layak. Yang lebih layak. Sekarang poin D. Dalam kutipan pertama di atas, Insinyur Herianto mengatakan bahwa kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh roh atau jiwa pada saat terbakar. Dalam kutipan keempat, dia berkata bahwa proses pembakaran jenazah akan berdampak kemungkinan ikut terbakarnya roh atau jiwa yang mungkin masih punya keterikatan dengan tubuh jasmani itu. Dan ia lalu menambahkan, kita jangan berspekulasi mengenai kemungkinan apa yang bisa terjadi dengan roh atau jiwa pada saat kita membakar tubuh jasmaninya dengan sengaja. Loh, dia tidak tahu loh ya. Dia cuma bilang mungkin yang dituduh berspekulasi itu kita yang melakukan kremasi. Kalau menurut saya kok dia yang berspekulasi. Wong dia tidak tahu, ngomong mungkin kok mengatakan jangan kremasi, nanti ada kemungkinan rohnya terpengaruh karena pembakaran secara sengaja pada tubuhnya. Loh, yang berspekulasi kan dia. Ngomong ngawur saja asal mangap, bagaimana tuh? Lalu dalam kutipan kelima dia berkata, pembakaran jenazah dapat berdampak serius terhadap roh atau jiwa yang masih punya keterikatan dengan tubuh. Dia berspekulasi, katanya mungkin. Tapi dia mengatakan masih menggunakan kata dapat. Jadi dia tidak memastikan ya. Dapat itu kan bisa. Berarti sama dengan mungkin sebetulnya. Mula-mula mengatakan tidak tahu, lalu mengatakan kemungkinan, lalu mengatakan dapat berdampak serius. Jadi, siapa yang berspekulasi? Lucu sekali. Sekarang poin E. Andai kata pun roh seseorang masih belum terpisah dengan tubuhnya pada saat mati, adalah omong kosong kalau dia bisa menderita oleh api duniawi. Lebih-lebih kalau dia adalah orang Kristen. Sungguh-sungguh orang percaya. Perlu diketahui saudara ya. Apa sebab orang Kristen dalam dunia ini masih menderita? Kita semua yang Kristen sungguh-sungguh menderita ya. Tidak ada yang tidak. Padahal bukankah Kristus sudah memikul semua hukuman dosa kita? Lalu mengapa kita masih menderita? Penderitaan itu bukan hukuman. Karena hukuman semua dipikul Kristus. Lalu mengapa mesti menderita? Karena dalam dunia ini penderitaan itu dibutuhkan untuk menyucikan, menguji dan sebagainya.
Nah, tapi pada saat dia sudah mati, maka semua itu sudah selesai sehingga tidak mungkin lagi ada penderitaan baginya karena penderitaan sudah tidak ada gunanya. Tidak ada lagi penyucian, tidak ada lagi pengujian. Lalu buat apa penderitaannya? Semua hukuman dosanya sudah ditanggung Kristus. Tidak bisa ada penderitaan sebagai hukuman. Poin F, saudara. Kalau roh atau jiwa belum melepaskan keterkaitannya dengan tubuh, dan lalu tubuh atau mayat itu dikubur, dia tadi bicara terus dibakar, kremasi, lalu bisa menderita. Sekarang saya balik. Kalau memang roh atau jiwa belum melepaskan keterkaitannya dengan tubuh, dan tubuh atau mayat itu lalu dikubur, apakah roh atau jiwa itu tidak menderita karena dikubur atau dipendam dalam tanah? Kalau roh atau jiwa itu bisa menderita karena dibakar, tubuhnya dibakar, mengapa roh atau jiwa itu tidak bisa menderita pada waktu tubuhnya dikubur? Saya kepingin tahu dia jawab apa. Sekarang poin G. Kasus pembakaran mayat yang lain. Amos 6 ayat 10. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab tidak ada. Ia akan berkata diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Saudara, para penafsir mengatakan bahwa sekalipun tradisi saat itu adalah menguburkan mayat, tapi karena pada saat ini, pada saat ayat ini terjadi ini ya, yang mati banyak sekali. Saya tidak baca konteksnya, sampai saudara bisa baca sendiri konteksnya. Yang mati banyak sekali, maka mayat-mayat itu dibakar. Karena itu muncul istilah pembakar mayat di sini. Nah, sekarang pikirkan saudara ya, seandainya orang-orang Israel itu percaya bahwa orang yang mayatnya dibakar akan menderita kerugian. Apalagi kalau mereka percaya bahwa orang yang dibakar itu tidak bisa dibangkitkan pada akhir zaman. Mungkinkah mereka mengizinkan praktek seperti itu tidak peduli apapun kasusnya? Banyak yang mati dibakar tetap tidak boleh saudara. Kalau memang mereka percaya itu. Jelas mereka tidak percaya itu. Dan saat ini saya kira bagian ini cocok. Sangat banyak orang yang mati saudara. Di seluruh dunia. Di Indonesia pun ditunjukkan bolak-balik di WA. Tempat penguburannya sampai waduh yang ngubur kewalahan tidak karu-karuan. Tempatnya pun wah setengah mati cari tempat. Bayangkan kalau kota-kota seperti Hong Kong itu gimana mengubur. Yang mati banyak lalu bagaimana ngubur. Di China sendiri, Wuhan misalnya waktu itu banyak yang mati. Tempatnya siapa yang dipakai untuk ngubur? Saya kok yakin mereka bakar semua. Juga lebih aman, penguburan dikhawatirkan bisa menularkan virusnya yang mungkin bisa ada pada mayatnya. Jadi saudara, dalam masa pandemi ini mengapa saya jelaskan ini? Orang akan mungkin terpaksa dikremasi. Kuburan penuh. Pesan peti mati mungkin tidak nututi. Saking banyak yang mati. Lalu mesti dikubur. Oh mesti dibakar. Ya sudah bakar lah. Kalau harus bakar pakai kertas kardus ya gak apa-apa kok. Tidak ada masalah. Tidak akan mempengaruhi roh atau jiwanya maupun kebangkitan tubuhnya pada akhir zaman. Sekarang saya masuk dalam argumentasi kelima, Amos 2 ayat 1.
Jadi yang poin 4 itu argumentasinya si Insinyur Helianto Sajak yang saya bahas ya. Sekarang Amos 2 ayat 1 ini lain. Begitulah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi saudara, 3 perbuatan jahat Moab bahkan 4. Lalu disebutkan ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Jadi mengkremasi dianggap sebagai perbuatan jahat Moab. Nah, pendeta Yusuf BS Gereja Bukit Zaitun ya Surabaya menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk menentang kremasi. Jawaban saya saudara, yang dianggap jahat tentang Moab dalam ayat ini bukanlah pembakaran mayat atau tulang-tulang, bukan kremasi saudara. Tapi kebencian yang begitu mendalam, berakar, berurat akar dalam sekali, begitu hebat dalam diri Moab. Sampai Raja Edom yang sudah mati tetap jadi sasaran kebencian dan tulang-tulangnya dibakar. Kalau kita benci sama seseorang, orangnya sudah mati, ada apa bencinya diteruskan? Sudah mati loh dia. Ini tidak puas, sudah mati pun wahai bencinya, tulang-tulangnya dibakar. Nah itu kebencian yang berlebihan, itu yang diserang dalam ayat itu. Bukan melakukan pembakaran mayat yang diserang, bukan itu. Sekarang poin yang ke-6. Dalam kitab suci tidak pernah ada perintah untuk membakar mayat. Ini argumentasi dari orang yang anti kremasi. Tunjukkan ayat Alkitab perintah bakar mayat. Ini juga digunakan oleh pendeta YSBS dan dengan cara yang sama dia menentang perayaan ulang tahun. Lucu sudah ya. Pendeta satu ini melarang orang Kristen, ya biarlah itu berlaku untuk jemaatnya. Saya gak gubris sama sekali. Untuk merayakan hari ulang tahun, tak boleh. Loh, kalau merayakan ulang tahun pada masa wabah, saya setuju. Tapi dia melarang karena di dalam Alkitab tidak ada orang yang merayakan hari ulang tahun. Yang ada cuma orang kafir. Yang Kristen tidak ada. Dan dalam Alkitab tidak pernah ada perintah membakar mayat. Saya berikan jawaban saudara. Pertama saudara, ini adalah argument from silence. Argumentasi dari kediaman. Alkitab diam, tidak ngomong. Itu dijadikan argumentasi. Dan argumentasi seperti itu sama sekali tidak punya kekuatan. Kalau Alkitab itu tidak ngomong, belum berarti itu tidak boleh. Tuhan memang tidak memerintahkan pembakaran mayat atau perayaan Hud. Tapi Tuhan juga tidak pernah melarangnya. Saya lanjutkan saudara. Poin B, kalau kedua hal di atas itu dilarang karena tidak pernah diperintahkan, maka kita juga bisa lanjutkan saudara ya. Kita bisa juga mengatakan bahwa orang Kristen dilarang untuk mandi. Karena Tuhan juga tidak pernah memerintahkan hal itu. Yesus tidak pernah diceritakan dia mandi. Jadi kita harus meneladani dia, tidak boleh mandi juga, begitu. Jadi saudara kita melihat ya, argument from silence itu sama sekali tidak punya kekuatan. Sama seperti orang yang melarang baptisan bayi dengan alasan di dalam Alkitab tidak ada bayi dibaptis. Itu argument from silence, jadi itu tidak punya kekuatan. Dalam Alkitab juga tidak pernah ada perempuan yang ikut perjamuan kudus, saudara. Coba cari kalau tidak percaya saya, cari kalau bisa ada. Tidak diceritakan dalam Alkitab. Tidak ada satupun. Tunjukkan saya kalau ada. Kalau begitu, perempuan tidak boleh ikut perjamuan kudus. Begitu. Konyol saudara. Argument from silence itu konyol. Tidak punya kekuatan apapun.
Sekarang poin ke-7. Orang Kristen yang dikremasi harus menanggung akibat kekal. Lucu sekali ya. Ini ekstremnya dia ya. Ini pendeta Yusuf BS. Siapa yang minta dibakar sesudah mati, apalagi ditumbuk sampai halus, harus menanggung resikonya sendiri untuk kekal. Sebab Tuhan tidak pernah menyuruhkan atau mengizinkan hal ini. Tapi Tuhan juga tidak pernah melarang. Ingat. Saya lanjutkan ya. Tetapi juga orang-orang yang menyuruh mengkremasikan mayat-mayat orang beriman akan menanggung akibatnya di hadapan pengadilan Allah. Yang mati, kalau dia pesan-pesan aku kalau mati bakaran, tumbukan tulangnya halus buangan di laut, harus menanggung risikonya sendiri untuk kekal. Nah kalau matinya mendadak, dia tidak pesan apa-apa. Lalu keluarganya membakar. Yang membakar ini juga menanggung akibatnya di hadapan pengadilan Allah. Saudara, tanggapan saya ini bukan hanya tidak punya dasar Alkitab, tetapi menurut saya ini juga berbau ajaran sesat keselamatan karena perbuatan baik. Kalau dia adalah orang beriman, dan andai kata pun atau kalaupun kremasi itu salah, bukankah dosa orang itu sudah dipikul oleh Yesus? Lalu bagaimana mungkin dia harus menanggung resikonya sendiri untuk kekal? Seandainya dia salah, pesan-pesan minta dibakar supaya tidak merepoti keluarganya, dan dia tidak tahu kalau itu salah, tapi dia sungguh percaya Kristus. Oke, katakanlah pesannya itu dosa. Kalau kita andaikan bahwa hal itu memang dilarang, bukankah dosanya dipikul Kristus? Nah, kok dia suruh mikul risikonya sendiri sampai kekal itu bagaimana? Ini ajaran orang Armenian satu ini memang di sini berbau keselamatan karena perbuatan baik. Hilang keselamatannya gara-gara dosa. Lucu sekali. Yesus mati untuk sebagian dosa atau semua dosa? Kalaupun ini dosa, apakah Yesus mati dosa ini atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Poin ke-8. Dalam 2 Raja 23:16 dikatakan bahwa tulang-tulang manusia dibakar untuk menajiskannya. Mari kita baca 2 Raja 23:16-20 supaya saya melihat konteksnya ya. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya. Nah, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya. Jadi dikremasi itu menajiskan mayat itu. Itu argumentasinya begitulah ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal ini. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menyamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh Raja-Raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Saudara, jadi argumentasi ini mengatakan tulang-tulang diambil dari kuburan lalu dibakar di atas mezbah dan itu menajiskan tulang-tulang itu. Tapi nya ini menunjuk pada siapa? Menajiskannya ini siapa? Saya akan jelaskan di sini ya. Katanya dalam kata menajiskannya tidak menunjuk pada tulang-tulang, tetapi kepada mezbah. Ini tidak terlihat dalam terjemahan Alkitab Indonesia.
Tapi terlihat di dalam Alkitab King James, saya kira Alkitab bahasa Inggris yang lain juga bisa. Tapi saya tidak melihat itu, saya melihat King James, saudara. And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount and sent and took the bones out of the sepulchres and burned them upon the altar and polluted it according to the word of the Lord which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. Perhatikan ya, saya berikan warna biru bones. Di sini them bentuk jamak, baik bone maupun them. Di altar ini bentuk tunggal, di sini it bentuk tunggal. Jadi it menunjuk bukan pada bones, karena it bentuk tunggal, menunjuk pada di altar. Them ini menunjuk pada bones. Jadi yang dibakar memang bones, tapi polluted it menajiskannya, nya itu altarnya, mesbahnya. Ini saya terjemahkan. Dan ketika Yosia berpaling, ia melihat kuburan-kuburan yang ada di sana di gunung dan menyuruh orang dan mengambil tulang-tulang dari kuburan itu dan membakar mereka, tulang-tulang mereka, ya jamak, di atas mesbah ini tunggal dan menajiskannya tunggal. Dari nya menunjuk pada mesbah. Sesuai dengan firman Allah yang diberitakan oleh hamba Allah yang memberitakan kata-kata ini. Jadi sudah kata bones itu kata benda bentuk jamak ya, tulang-tulang. Kata altar atau mesbah kata benda bentuk tunggal. Jadi kata them atau mereka menunjuk pada bones atau tulang-tulang, dan kata it misalnya atau itu suka menerjemahkannya menunjuk pada altar atau mesbah. Jadi yang dinajiskan adalah mesbahnya, bukan tulang-tulangnya. Raja Yosia sengaja menajiskan mesbah karena mesbah itu mesbah untuk penyembahan berhala. Dan itu dinajiskan dengan membakar tulang-tulang di atasnya. Jadi bukan yang dibakar tulang-tulang itu yang dinajiskan, mesbahnya yang dinajiskan. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwa dengan dikremasi lalu mayat seseorang jadi najis. Ini ngawur nafsirnya. Mari kita lihat poin ke-9. Mereka mengatakan bahwa kitab suci mengatakan kembali kepada debu. Ini argumentasi ke-9 orang yang anti kremasi. Kalau orang mati kan dari debu engkau berasal, kepada debu engkau kembali. Nah, kalau dikremasi itu kembali kepada abu. Debu dan abu dipersoalkan. Nah, Kejadian 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang ini tanah. Yang ini debu. Ini debu. Tanah sama debu sama apa enggak? Menurut saya beda ya. Bisa tanah, bisa debu. Berarti tidak ada masalah, saudara. Tidak harus debu, bisa tanah kok. Padahal kalau dikremasi, tapi kata mereka, seorang menjadi abu. Bukan debu. Jadi salah. Tidak cocok. Tapi kan jawabannya. Saya berpendapat Kejadian 3:19 ini ya. Ayat ini tadi. Tidak mengharuskan seseorang pada saat mati dikembalikan menjadi debu. Saya berpendapat bahwa ayat ini artinya hanyalah bahwa manusia akan mati. Dari debu engkau berasal, kepada debu engkau akan kembali. Itu hanya akan mati. Ingat bahwa ayat ini diberikan dalam konteks pemberian hukuman oleh Allah kepada manusia karena jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tidak bicarakan debu, abu, tanah, bukan itu poinnya. Poinnya mati. Karena memang ancamannya itu. Pohon di tengah-tengah taman jangan dimakan buahnya. Pada saat kau makannya kau akan mati. Jadi hukumannya mereka mati.
Tidak ada hubungannya dengan jadi debu atau abu atau tanah. Bukan itu yang dipersoalkan. Kalau mereka ngotot bedakan debu dengan abu. Sekarang saya masuk poin B. Bagaimana dengan orang yang mati terbakar? Banyak loh kebakaran orang tidak sempat keluar, atau mobil terbakar orang tidak sempat keluar. Duar semaput lalu mobilnya terbakar, hangus total, ya sama saja dengan orang dikremasi. Mereka mungkin bilang, oh enggak disengaja. Ya tetap aja, pokoknya enggak jadi enggak jadi debu tapi jadi abu. Nah sekarang bagaimana yang mati dimakan binatang buas seperti buaya, singa, ular dan sebagainya. Mereka bukan jadi abu, saudara, sebetulnya ya. Bukan menjadi abu kalau dimakan hewan ya. Tetapi maaf, menjadi tai. Saya biarkan saja ya. Jadi mungkin yang menjadi abu ini saya mempersoalkan yang mati terbakar ini ya. Nah yang dimakan binatang ini menjadi kotoran dari hewan-hewan itu. Gak cocok juga, katanya masih debu. Ini jadi tai. Allah mampu membangkitkan orang mati, tidak peduli jadi debu, jadi abu, jadi tanah, jadi tai, atau jadi apapun juga. Karena Allah itu Maha Kuasa. Sekarang poin C. Kasus-kasus lain di mana mayat sekalipun tidak dibakar, tetapi diberikan pakai makanan burung-burung dan binatang-binatang liar. Mazmur 79 ayat 1-4. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Nah, Matthew Henry memberikan penafsiran tentang teks ini ya. Mereka bersikap kejam atau menghina mayat-mayat itu. Pada waktu mereka telah membunuh mereka tidak membiarkan siapapun menguburkannya. Pelakuan yang tidak manusiawi ini diramalkan terhadap saksi-saksi Kristus. Wahyu 11 ayat 9. Dan lalu bahkan mayat-mayat merupakan saksi-saksi terhadap penganiayaan mereka. Ini disebutkan bukan sebagai suatu contoh atau kejadian yang menunjukkan kesengsaraan dari orang-orang yang dianiaya. Yang dianiaya tidak ada urusannya. Karena apa? Karena tubuh dari orang-orang kudus akan bangkit dalam kemuliaan, sekalipun mereka menjadi makanan bagi burung-burung dan unggas. Nah, kalau tidak menunjukkan kesengsaraan dari orang-orang yang dianiaya, lalu apa? Tetapi suatu contoh kejahatan dari para penganiaya. Saudara, ini tidak menunjukkan bahwa ini menajiskan atau merupakan suatu penderitaan atau apapun bagi orang-orang yang tidak dikuburkan dan sebagainya. Ini menunjukkan kejahatan dari para penganiaya. Sudah mati masih tidak boleh dikubur. Dan ini ayatnya, kita lihat ayat lain juga seperti itu. Wahyu 11, 3-10. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Saya tidak tahu dua saksiku ini siapa. Tafsiran kacau balau, tidak karu-karuan. Ini sukar sekali. Tapi yang jelas ini dua hamba Tuhan. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka,
maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Jadi dua saksi ini, hamba Tuhan ini mati ya, dibunuh. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Seorang orang ini hamba Tuhan ya, akhirnya dibunuh, diizinkan oleh Tuhan dibunuh. Dan orang-orang fasik ini, orang-orang brengsek ini bersukacita, mereka bergembira, mereka pesta, saling mengirimkan hadiah. Karena nabi-nabi ini, dua orang ini, ya bukan nabi, saya tidak tahu hamba Tuhan apa, saya tidak ngerti. Khotbah mereka tuh nyakitkan sekali bagi orang-orang yang kafir ini. Jadi pada waktu mereka mati, mereka senang pesta dan sebagainya, dan mereka mau menambah rasanya, menunjukkan kebencian mereka, maka mayatnya tidak boleh dikuburkan. Ini dalam ayat 9 bagian akhir ini. Saudara, siapa kedua saksi atau nabi ini tidak perlu dipersoalkan ya, karena memang tidak ada jawaban yang pasti, sangat diperdebatkan. Dan dalam kasus video yang saya buat ini tidak ada hubungannya, tidak penting siapa mereka. Yang pasti mereka adalah hamba Tuhan atau orang-orang percaya, dan mereka memberitakan firman dengan benar, dibenci oleh orang-orang kafir, dan pada waktu mereka dibunuh, mereka tidak dikuburkan. Demikian juga dengan orang-orang percaya dalam Mazmur 79 di atas. Mereka bukan hanya tidak dikuburkan, tapi mayatnya diberikan sebagai makanan bagi burung-burung dan binatang-binatang liar. Nah, kalau orang-orang yang anti kremasi mengatakan bahwa Kejadian 3:19 mengatakan kembali lagi menjadi tanah atau debu, padahal kalau dikremasi menjadi abu, maka saya ingin tanyakan lagi, bagaimana dengan orang-orang yang dimakan burung-burung atau binatang liar itu? Apakah mereka kembali menjadi tanah atau debu? Mayat atau tubuh mereka dimakan binatang atau burung, bahkan menjadi kotoran binatang. Saya ingin menekankan kata-kata bagian akhir dari kutipan saya dari Matthew Henry di atas. Dia mengatakan bahwa peristiwa ini diceritakan untuk menunjukkan kekejaman atau kejahatan para penganiaya, bukan untuk menunjukkan kesengsaraan atau penderitaan dari orang-orang percaya yang dibunuh. Karena tidak peduli bagaimana orang-orang memperlakukan mayat mereka, mereka tetap akan bangkit dalam kemuliaan. Saya tempo hari pernah melihat ada satu gereja yang di Facebook ya, baru-baru saja saya kira ya, yang mengatakan cepat masuk anggota gereja. Tentu saja suruh masuk anggota gereja dia, supaya kalau mati nanti ada yang melayani. Seakan-akan jadi masalah bagi mayatnya kalau tidak ada yang melayani. Gereja bang ngomong model seperti itu gendeng. Gila, luar biasa. Motivasi orang masuk gereja supaya kalau mati ada yang melayani. Tapi saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang yang kafir lalu jadi Kristen, dan saya tanyakan, kenapa kok bisa tahu jadi Kristen? Iya, supaya kalau mati bisa dikubur di Kembang Kuning. Kalau tidak Kristen tidak boleh. Ini orang gila. Bagaimana orang jadi Kristen atau masuk gereja dengan motivasi model seperti itu? Saudara, saya tidak terlalu peduli kalau saya mati, mayat saya dibuang di sungai atau dibuang di laut, atau dibakar, atau dimakan binatang buas, atau diapakan, saya tidak ambil pusing.
Karena saya tahu toh akhir zaman Tuhan akan bangkitkan bagaimanapun yang terjadi, apapun yang terjadi, hancur bagaimanapun Tuhan mampu bangkitkan. Dan itu tidak akan mempengaruhi roh atau jiwa saya maupun tubuh kebangkitan saya nanti, sama sekali tidak ada pengaruh apapun. Kremasi tidak akan mendatangkan kerugian apapun. Karena saudara, pilihannya kremasi atau penguburan, kremasi tetap alkitabiah. Semua argumentasi menentang kremasi sudah saya bahas di sini. Kalau masih ada lagi silakan berikan saya bahas. Ya, tapi semua yang saya tahu saya sudah bahas dan saya hancur leburkan. Jadi mengatakan bahwa kremasi itu tidak alkitabiah, ya kamu yang tidak alkitabiah. Karena ini saya hancurkan, bantah ini kalau bisa. Kubur bukan salah, tapi lebih merepotkan. Kremasi tetap benar, tidak merepotkan, buang uang lebih sedikit, buang tenaga waktu dan pakaian lebih sedikit. Lalu kenapa milih yang repot, yang buang uang lebih banyak, apalagi dalam masa pandemi seperti ini? Pilihlah kremasi lebih daripada penguburan. Khususnya dalam masa seperti ini, tapi bahkan dalam masa yang normal pun, keluarga saya semua kremasi. Dan saya tidak takut untuk katakan, saya juga pesan kalau saya mati, saya mau saya dikremasi. Karena saya tidak percaya omong kosong tolol dari orang-orang ini yang bisa dapat akibat kekal, yang bisa ada risiko. Jangan berspekulasi, omong kosong tolol dari orang-orang yang berargumentasi secara bodoh namun menggunakan ayat-ayat Alkitab secara bodoh juga. Biarlah bisa menjadi petunjuk kalau ada keluarga yang mati ataupun diri saudara sendiri bisa berpesan mau dikremasi atau dikubur dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara.